Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izul Anami dengan NIM G002595 dari kelompok A2. Izin untuk menyampaikan laporan praktikum anatomi blok 2.2 sistema kardiorespiratori di pagi hari ini dengan aslab Mbak Alicia, dan topiknya laporan praktikum blok 2.2 sistem kardiorespirasi. Oke. Untuk laporan kali ini ada dua laporan, yaitu laporan pertama. Saya akan bacakan laporan pertama. Saat kegiatan bermain, Rusdi, seorang anak laki-laki usia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berlari karena sesak napas dengan bibir dan ujung jari tampak kebiruan. Rusdi kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisinya membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi anak sering mengalami kebiruan, terutama saat menangis atau lelah, dan pernah didiagnosis dengan tetralogi overload. Oke, sekarang saya akan menjelaskan dari poin-poin pertanyaannya. Yang pertama adalah jelaskan sirkulasi fetal atau fetal circulation. Oke, kita akan bahas fetal circulation. Nah, fetal circulation itu berbeda dengan sirkulasi bayi setelah melahirkan atau setelah dilahirkan. Nah, kan kalau bayi setelah dilahirkan itu sirkulasinya akan sama ketika sampai kita dewasa gini. Jadi sirkulasinya itu simple dari vena-vena yang ada di tubuh, vena cava inferior, vena cava superior, lalu ada sinus coronarius, lalu ada vena corda minima, itu akan bermuara di atrium dexter. Nah, dari atrium dexter itu nanti kan ke ventricle dexter, maaf, di ventricle dexter, lalu ventricle dexter akan memompa ke paru-paru, lalu akan ditukar CO2-nya menjadi O2. Nah, O2 itu yang darah kaya akan O2 akan kembali ke jantung di ventricle di atrium kiri, lalu dipompa ke ventricle kiri, lalu dipompa ke seluruh tubuh untuk sirkulasi jaringan. Nah, itu kan kalau misalkan ketika kita dewasa. Sementara ketika kita dalam fetus atau dalam fetal atau masih dalam janin, itu dia berbeda. Kan janin itu akan mendapatkan oksigen, darah kaya akan oksigen itu dari plasenta atau dari mamanya sendiri, dari ibunya. Nah, di plasenta kan akan ada pertukaran antara O2 dan CO2 dari tubuh ibu dan juga tubuh bayi. Tubuh bayi akan mengeluarkan CO2-nya melalui arteri umbilicalis menuju plasenta, lalu ke ibu, lalu di ibu itu akan ditukar dengan O2, lalu akan dibawa oleh vena umbilicalis. Nah, vena umbilicalis ini, darah yang dari vena umbilicalis akan masuk, akan ada dua jalur. Ada masuk ke liver seperti biasa, maksudnya kayak tubuh kita biasa kan dari bawah atau dari bagian gate itu akan masuk ke hepar. Nah, sementara ada juga jadi shunt atau jalan pintas. Ketika bayi itu kita ada shunt namanya ductus venosus. Nah, ductus venosus ini dia merupakan shunt, jadi dia nggak akan lewat hepar, dia akan langsung menuju ke vena cava inferior. Jadi ntar ada dua, ada yang ke hepar dan juga ada yang langsung ke vena cava inferior. Nah, di vena cava, lalu dari vena cava inferior kayak biasa masuk ke right atrium. Nah, dari right atrium atau atrium dexter ini dibagi dua lagi, ada shunt lagi di sini atau jalan pintas lagi. Nah, di sini jalan pintasnya namanya foramen oval. Foramen oval itu merupakan jalan pintas di antara atrium dexter dan juga atrium sinister. Nah, mengapa sih ada foramen oval? Karena kan saat kita janin itu paru-paru belum berkembang dengan baik dan juga belum digunakan. Karena pertukaran O2 CO2 itu masih tergantung pada plasenta. Nah, makanya sepertiganya itu langsung sepertiga itu ke paru-paru, kalau nggak salah ya, sepertiga ke paru-paru, 2/3-nya ke langsung foramen oval, langsung tembus ke left atrium. Jadi kayak nggak lewat jalan yang lebih panjang ke paru-paru, tapi dia langsung motong ke atrium kiri. Nah, ada dua jalan kan. Nah, kalau right ventricle ke arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru kan belum ada pertukaran. Nah, ini makanya sedikit darah yang ke sini. Sementara di foramen oval tuh langsung ke arteri kiri, ke ventricle kiri, atrium kiri, ventricle kiri, lalu ke aorta. Nah, itu jalur. Nah, sebenarnya ketika dia melewati atrium kanan lalu dipompa ke pulmonari terang ataupun ke arteri pulmonaris, itu dia ada juga shunt dari atau jalan pintas dari pulmonari terang ke aorta, namanya ductus arteriosus. Nah,
Jadi ntar ada 2 jalan dari paru-paru itu bisa 2 jalan lagi, dari ductus ke ductus arteriosus atau ke paru-paru, semua paru-paru, lalu kembali ke atrium kiri. Nah, jadi shuntnya ada tadi yang saya sebutkan, ada 3 shuntnya, ada foramen oval, lalu ada ductus venosus dan juga ductus arteriosus. Ketika sampai aorta, lalu kan left ventricle ke aorta, ductus arteriosus ke aorta. Nanti biasa ke systemic circulation. Nanti systemic circulation ada yang kembali ke vena cava inferior dan juga ada yang ke arteri umbilicalis untuk kembali ke placenta untuk menukar oksigen dan CO2. Nah, ini kenapa sempat saya cari kenapa O2 dan CO2 bisa bertukar di O2 dari ibu dan CO2 dari bayi itu bisa bertukar karena HbF atau Hb hemoglobin dari fetal dan misalkan ada Hb yang dari ibu itu ternyata afinitas oksigennya itu lebih kencang di HbF atau yang fetus. Nah, sehingga fetus itu bisa menerima O2 dari ibu. Jadi kayak O2-nya lebih mengikat ke ibunya ke anaknya gitu. Lanjut. Jadi yang nomor 2 tuh ditanya, jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir. Nah, sebelumnya kan anaknya tetralogy of Fallot. Nah, tetralogy of Fallot itu dia kumpulan dari 4 penyakit kongenital di jantung. Yang pertama tuh ada stenosis pulmonari terang ataupun pokoknya pulmonari terang itu dia bakal kena stenosis gitu atau penyempitan obstruksi gitulah. Lalu ada lagi ini defect of interventricularis septal. Jadi VSD, ventricularis septal defect. Nah, itu maaf. Jadi kan ada septum atau pembatas antara ventricle kanan dan ventricle kiri. Nah, kalau misalkan di tetralogy of Fallot itu dia ada defect atau ada bolongannya. Nah, itu yang menyebabkan ada satu lagi. Kan tadi ada 2 lagi deh. Ada VSD, ada stenosis, lalu ada pokoknya gara-gara stenosis ini si otot jantung ventricle kanan itu akan membesar, dan juga ada lagi namanya pergeseran aorta karena kan tadi ada VSD. Jadi kan yang menyuplai ke aorta tuh ada 2, ada ventricle kiri dan juga ventricle kanan. Nanti lama-lama si aortanya bakal bergeser ke ventricle kanan, jadi dia menggeser gitu tempatnya. Nah, akibatnya nanti ada percampuran gitulah. Nah, jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir. Nah, salah satu gangguannya itu adalah patent foramen oval. Di patent foramen oval ini yang gak tertutup adalah foramen oval tadi. Nah, ketika kita dewasa, foramen oval itu akan menutup menjadi fossa ovalis. Nah, fossa ovalis itu kalau misalkan kita nggak menutup itu, nanti kan jadi kalau misalkan embriologinya yang kalau saya tidak salah itu jadi ada septa prima sama septa sekunda. Nah, yang nggak bisa nutup itu jadi septa prima itu kan awalnya nutup kayak gini. Nah, lalu nanti ada septa sekunda juga nutup. Nah, nanti sisa septa sekunda sama septa prima yang di sini. Nanti kalau normalnya itu karena tekanan di kiri lebih tinggi, itu jadi bakal menutup kayak gini. Nah, misalkan dia nggak menutup, namanya patent foramen oval. Nah, oke. Nah, seperti yang saya baca di Cleveland Clinic, jadi ada artikel Cleveland Clinic itu, patent foramen oval nih populasinya cukup besar, hampir 25%, bahkan 27% yang saya baca. Lalu patent foramen oval ini normalnya asimptomatik, di mayoritas orang tuh asimptomatik. Jadi kayak nggak ada dampaknya gitu. Karena kenapa? Karena yang saya baca ya, karena di kiri itu, atrium kiri itu kebanyakan orang itu tekanannya lebih tinggi. Namun saya juga sempat berpikir kenapa bukannya lebih tinggi yang kanan ya? Karena mungkin ketika vena semua darah masuk ke atrium kanan kan berarti banyak kan. Nah, karena banyak itu kan tekanannya cukup tinggi. Nah, saya cukup kurang mengerti, tapi menurut Cleveland Clinic itu ya katanya asimptomatik dan hanya di beberapa kasus, atau jadi nggak lumayan nggak banyak lah kasus yang menyebabkan sampai bertukar gitu. Jadi kan kalau misalkan ada patent foramen oval ini namanya ada right to left shunt. Jadi alirannya itu dari kanan ke kiri. Jadi ya mereka tukar-tukaran terus lah. Ketika tekanan tinggi di kanan, nanti tekanan itu yang kanan bakal ke kiri. Sementara kalau misalkan tekanan yang di kiri lebih tinggi, kiri ke kanan gitu terus lah. Nah,
Akibatnya apa? Karena darah dari atrium kanan kan kayak CO2, sementara yang di sini kan udah ditukar nih. Di sini kan udah ditukar kayak O2. Kalau misalkan bercampur, berarti kan darahnya persentase atau bahasanya apa ya? Pokoknya persentase oksigennya kan berkurang. Jadi nanti bisa jadi adanya kejaringan kan ke seluruh jaringan kan. Ada jaringan yang nggak mendapatkan dari O2 ini karena sedikit kan O2-nya kadarnya. Nah, itu mengakibatkan sianosis atau kebiruan. Bisa jadi sianosis, bahkan hipoksemia dan lain-lain. Nah, penanganannya gimana? Penanganannya itu kita masukin kateter lalu ada plaknya. Jadi kita kayak menutup foramen ovalnya. Nanti ya kita ibaratnya bikin fossa ovalis sendiri lah. Artifisial gitu. Nah, gitu. Dan juga beberapa ini disampaikan kalau penanganannya juga diberikan antikoagulan. Lanjut, ini yang ketiga itu pertanyaannya, jelaskan vaskularisasi arteri dan vena jantung. Oke. Jadi kan vaskularisasi jantung, kalau yang saya jelaskan tadi di fetal circulation misalkan itu vaskularisasi sistemik, dan juga ada jantung itu punya vaskularisasi nutritif. Nah, kalau vaskularisasi sistemik itu yang tadi saya bilang atrium kanan, ventrikel kanan, paru-paru, lalu ke atrium kiri, ventrikel kiri ke seluruh tubuh, itu sistemik. Sementara kalau yang nutritif itu jadi ketika di aorta ascendens dia akan ada dua cabang arteri, yaitu arteri coronaria dextra dan juga yang sinistra. Coronaria dextra itu akan menjadi beberapa ramus. Yang pertama ada ramus nodi sinoatrialis, ada ramus nodi atrioventricularis, ada ramus lagi PAD posterior PDA posterior descending arteries atau interventricularis posterior. Jadi dia akan memvaskularisasi posterior bagian posterior. Ini yang kanan ya. Lalu ada juga marginalis dextra yang ada di sini. Marginalis dextra ini kan mengalir ke bawah lalu ke belakang, namanya PDA, posterior descending artery. Lalu juga beberapa lainnya ada posterolaterales dextra. Selanjutnya yang arteri coronaria sinistra. Jadi ini kan ascending dengan aorta kan, aorta ascending, nanti dia kedua gitu. Ini yang dextra, ini yang sinistra. Nah, kalau yang sinistra dia namanya LAD, left. Jadi cabangnya itu coronaria sinistra. Di coronaria sinistra ini dia mempunyai ramus, salah satunya adalah LAD atau left anterior descending artery, itu LAD. Nah, itu atau nama lainnya interventricularis interventricularis anterior. Lalu juga nanti ada LCX, left circumflex atau ramus circumflex, itu dia bakal ke belakang sini lewat samping lateral, dia bakal ke lateral dari jantung. Dan juga ntar ada cabang-cabang lain seperti marginalis sinistra. Oke, itu dari arterinya. Kalau di venanya, jadi di vena jantung ini nanti ada yang sinus coronarius, atau jadi vena jantung ini yang besar, dia akan masuk bermuara ke sinus coronarius baru ke atrium dexter. Sementara ada juga yang vena cordis minimae. Jadi itu vena-vena kecil di jantung yang bakal langsung bermuara ke atrium dexter. Nah, kalau yang gede-gede itu ada apa aja? Ada cardiata magna, cardiata parva, cardiata media, vena cardiaca posterior, dan juga ada vena oblique ventricle sinistra, dan juga vena transversa ventricle sinistra kalau nggak salah. Oke, seingat saya itu. Oke, itu mungkin dari vaskularisasi jantung. Selanjutnya ke laporan kedua. Laporan kedua ini saya akan bacakan. Saat musim hujan, Badi mengeluhkan hidung tersumpat yang berlangsung beberapa hari, disertai nyeri pada daerah pipi yang memberat saat menunduk. Ia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan pada pemeriksaan. Dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maxillaris yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus nasi medius. Oke, kita akan bahas jelaskan sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung beserta fungsinya. Jadi sinus paranasal ini adalah sinus yang ada di bagian wajah atau tengkorak depan. Dia itu sinus kan kayak rongga gitu.
yang berfungsi untuk menyimpan lendir dan lain-lain. Nah, sinus paranasalis ini ada sinus frontalis, sinus ethmoidalis, ada selula ethmoidalis anterior dan posterior, lalu sinus sphenoidalis dan juga sinus maxillaris. Nah, fungsi-fungsi dari sinus ini apa sih? Jadi beberapa fungsinya, yang pertama itu meringankan beban relatif dari tengkorak, karena kan dia rongga. Nah, berarti kan dia kayak isinya udara, nggak semuanya tulang gitu, dia makanya ringan. Lalu juga bisa untuk meringankan adanya trauma di wajah. Lalu ada lagi pertahanan tubuh, lalu untuk menghangatkan dan melembabkan udara. Lalu ada lagi untuk mencegah adanya fluktuasi suhu yang sangat tinggi kan. Udara kan kita nggak tahu udaranya itu bisa udara panas, udara dingin, jadi kan kita untuk menghindarkan dari fluktuasi suhu. Lalu juga untuk meningkatkan resonansi suara. Itu fungsi-fungsi dari sinus paranasalis ini. Lanjut, sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muara, drainase masing-masing sinus. Oke. Jadi di kavum nasi ini dia ada tiga tulang yang membagi itulah. Ada concha nasalis superior, concha nasalis media, dan juga ada concha nasalis inferior. Nah, dari tiga tulang ini atau tiga lekukan tulang ini akan mengakibatkan ada beberapa muara atau beberapa saluran juga. Ada 4 saluran. Ada recessus sphenoethmoidalis. Maaf, saya lanjutkan, tadi kapasitas dari iPad saya tidak cukup. Oke, saya akan lanjutkan. Tadi kan ada recessus sphenoethmoidalis, lalu ada meatus nasi superior, meatus nasi media, dan juga meatus nasi sebentar. Saya akan lanjutkannya. Tadi kan ada recessus sphenoethmoidalis, meatus nasi superior, meatus nasi media, dan juga meatus nasi inferior. Nah, tadi kan ditanya ini tuh muara dari apa aja sih. Nah, kalau recessus sphenoethmoidalis itu dia muara dari sinus, dia muara dari sinus sphenoidalis. Sementara kalau yang meatus nasi superior itu merupakan dia itu muara dari cellulae ethmoidalis posterior. Nah, sementara di meatus media ini cukup banyak ya. Di meatus nasi media ini dia itu yang pertama kan dia ada bulla ethmoidalis. Nah, bulla ethmoidalis itu merupakan muara dari selula ethmoidalis yang media. Lalu di bawah bulla ethmoidalis ini ada semilunar hiatus semilunar. Di hiatus semilunar ini merupakan muara dari maxillaris, muara dari ini sinus maxillaris. Nah, sinus maxillaris. Oke. Selanjutnya kalau yang di depan si semilunar hiatus ini ada infundibulum, itu merupakan muara dari sinus frontalis dan juga cellula ethmoidalis anterior. Nah, ada juga di bagian meatus nasi inferior, dia merupakan muara dari nasolacrimal duct, di mana ductus nasolacrimal ini akan menghubungkan air mata dengan kavum nasi. Oke, selanjutnya jelaskan mengapa sinus maxillaris lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus lainnya. Oke. Jadi kenapa sinus maxillaris ini sering mengalami sinusitis atau peradangan? Karena di sinus maxillaris ini dia unik ya. Jadi kan kayak sinus maxillaris kan posisinya di bawah nih, tapi dia duktusnya di atas ini, duktusnya di sini. Nah, karena duktusnya di atas kan, misalkan lendir terperangkap ataupun infeksi atau bakteri terperangkap, dia itu nggak bisa keluar karena biasanya yang ngeluarin itu ada silia-silianya. Ketika ada infeksi itu silianya itu kayak nggak mau ngedorong itu keluar, jadi kayak tertahan di situ, makanya radang lah di situ. Nah, beberapa hal lain juga, misalkan tadi kan karena ostiumnya atau lubangnya itu dia ada di atas, jadi melawan gravitasi gitu. Nah, yang kedua tuh karena ini sinus maxillaris itu besar dan juga dia tuh di bawah, jadi kayak kalau misalkan sinus-sinus lain mau masuk, dia bisa masuk ke dalam situ, dalam ruangan sinus maxillarisnya karena besar. Yang kedua, dia juga dekat dengan gigi, jadi nanti dia ada kaitannya, misalkan kayak ada infeksi di gigi itu bisa mengakibatkan infeksi ke sinus maxillaris juga.
Ya, mungkin juga ada beberapa alasan lain seperti misalkan duktusnya yang sempit, jadi kalau misalkan ada penumpukan lendir di situ jadi, susah keluar juga infeksinya, makanya akibatnya meradang di dalam situ. Oke, mungkin, cukup dari saya daftar pustakanya dari PPT Asisten Laboratorium Anatomi Kostramis C, dari textbook Grey's Anatomy dan juga tadi, artikel yang saya baca Cleveland Clinic. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.